sebelumnya perkenalkan nama saya Nora Preti Angel Manalu dengan NIM 2243111101 dari Universitas Negeri Medan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas PBSI Regular F 2024. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ilmu bahasa, yaitu fungsi sintaksis dalam kalimat. Mungkin kita pernah bertanya-tanya kenapa susunan kata dalam sebuah kalimat harus diatur dengan cara tertentu. Nah, jawabannya ada dalam kajian sintaksis. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membahas bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat terstruktur dan bermakna. Tanpa aturan sintaksis, kita mungkin bisa menyusun kata, tapi belum tentu bisa membentuk makna yang jelas. Jadi, sintaksis membantu kita melihat bagaimana kata, frasa, dan klausa saling berhubungan dan bekerja sama dalam membentuk kalimat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan fungsi sintaksis utama. Dalam sebuah kalimat ada 5 fungsi utama yang harus kita kenali, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Masing-masing fungsi ini memiliki peran khusus. Seperti halnya sebuah tim, setiap unsur punya tugasnya sendiri, dan semuanya saling melengkapi untuk menyampaikan pesan secara utuh. Kita akan membahas satu persatu dengan contoh supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek. Subjek adalah unsur yang menjadi pusat pembicaraan dalam kalimat. Biasanya, subjek menunjukkan siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan atau mengalami suatu keadaan. Contohnya dalam kalimat yaitu anak itu membaca buku. Di sini anak itu adalah subjek karena dia yang menjadi pelaku kegiatan membaca. Jadi, subjek biasanya berupa orang, benda, atau apapun yang menjadi topik kalimat. Kedua yaitu predikat. Setelah subjek, unsur penting berikutnya adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan yang dialaminya. Umumnya predikat berupa kata kerja atau frasa verbal. Dalam kalimat, anak itu membaca buku. Kata membaca adalah predikat. Tanpa predikat, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada subjek. Lanjut, kita membahas mengenai objek. Objek muncul ketika predikat berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan pelengkap untuk menerima tindakan. Objek biasanya menjawab pertanyaan apa atau siapa setelah predikat. Contohnya, anak itu membaca buku cerita. Nah, buku cerita adalah objek karena menjadi sesuatu yang dibaca oleh subjek. Ini adalah pelengkap. Pelengkap kadang membingungkan karena mirip objek tapi sebenarnya berbeda. Pelengkap menjelaskan subjek atau predikat tapi tidak bisa diubah menjadi subjek dalam bentuk pasif. Biasanya muncul setelah kata kerja seperti menjadi, tetap, terlihat, atau merupakan. Misalnya dalam kalimat, dia menjadi guru bahasa. Guru bahasa adalah pelengkap karena menjelaskan perubahan identitas si dia, bukan objek tindakan. Akhir kita punya unsur keterangan. Keterangan bersifat fleksibel dan bisa menjelaskan banyak hal dalam kalimat, seperti waktu, tempat, cara, tujuan, atau sebab. Contohnya pada kalimat dia belajar di perpustakaan pada pagi hari. Di sini di perpustakaan adalah keterangan tempat dan pada pagi hari adalah keterangan waktu. Keterangan memperkaya kalimat agar lebih jelas dan informatif. Agar lebih memahami mengenai fungsi sintaksis ini, yuk kita analisis satu contoh kalimat lengkap, yaitu ibu memasak nasi di dapur pagi hari. Kita bisa pecah seperti ini. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya nasi, keterangannya di dapur dan pagi hari. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kelima fungsi sintaksis saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk makna yang utuh dan jelas. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai fungsi sintaksis dalam kalimat. Kita sudah mengenal 5 unsur utama dari fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang masing-masing punya peran penting dalam membentuk makna kalimat.
Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita tidak cuma bisa menyusun kalimat yang baik dan benar, tapi juga bisa lebih peka terhadap struktur bahasa dalam komunikasi sehari-hari maupun saat menganalisis teks. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua memahami sintaksis dengan lebih mudah.